Aku iba pada wahai Amfal, karena cintamu tak tersambung. Karena sukma kita tak sama, namun ruhmu kan ku bawa ke Lampung. Pembukaan aja. Kadang Tuhan itu mau memperkenalkan dirinya. Itu kan ada begini. Ketika seorang itu terbangun atau bangkit, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama karena luka hati. Terus yang kedua itu adalah pemikiran-pemikiran yang kemudian terbuka gitu. Mungkin kalau ibu langsung ke Tuhan, kalau saya harus mengenali diri saya sendiri. Saya tidak bisa menerima takdir saya, karena mungkin proses ibu dengan saya beda. Kalau ibu mungkin secara persediaan mental, suami sakit dan sebagainya, sementara saya sahur baru beberapa menit tiba-tiba tidak ada, itu saya harus berdamai dengan diri saya sendiri. Jadi saya berpegangnya man arafa nafsahu wa arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Itu yang pertama kali, saya harus berdamai dengan diri saya. Saya harus berdamai dengan keadaan saya. Kecemasan-kecemasan saya pun harus saya taklukkan, dan kesedihan-kesedihan saya pun harus saya hilangkan. Saya itu ngajar di Madrasah Aliyah. Ketika suami tidak ada, saya ngajar di Pesantren Putra. Di situ ada pergolakan. Ketika saya ngajar di Madrasah Aliyah, di situ ada siswa, itu mereka tidak mempermasalahkan. Tapi ketika saya suruh ngajar di Pondok Putra yang saat itu saya harus ngaji dengan anak santri sekitar 450. Itu kamu jangan di sini, kamu harus di atas. Karena apa? Karena nggak pantas katanya. Dilihat ngaji, kamu mimpin yang ngajinya yang kamu hadapi itu adalah santri laki-laki, kamunya perempuan. Waktu itu saya terima, saya sempat di atas masjid. Tapi lama-lama saya bergolak. Kenapa saya ketika ngajar di Madrasah Aliyah tidak ada pergolakan? Tapi kenapa saya ketika terjun ke pesantren kok mereka mengatur-ngatur saya gitu? Maksudnya mengatur-ngatur diri saya. Saat itu saya menulis puisi seperti ini. Jangan kau sebut aku konco wingking, karena ibuku tak mengenalkanku hal demikian. Perempuan itu pendamping yang ada di samping. Perempuan itu berkiprah pada posisi yang setara. Kehadirannya bukan sebagai pelengkap atau penyempurna belaka, karena perempuan punya tubuh dan jiwa sendiri yang disertai nafsu juga akal. Walaupun beda takar, tapi bukan berarti perempuan pemilik setengah akal. Itu saya saking pergolakan saya ketika mereka saya harus dipindahkan ngajinya. Tapi ketika saya menuntut, saya dibawa. Akhirnya sekarang ngaji tidak ada lagi pergolakan tersebut. Saya ngaji melanjutkan apa yang dulu suami saya ngaji kitab kuning diantaranya. Jadi harus menghafsai dulu, terus saya harus menerangkan dan sebagainya. Kemudian memaksa. Kalau perempuan itu kadang ada sisi drop gitu ya, sisi drop, terus itu moodnya tuh. Saya paling tidak suka itu kalau saya bangun tidur. Kenapa Tuhan itu membangunkan saya? Mestinya Tuhan itu saya sudah saja gitu. Kadang seperti itu yang saya ini kan. Saya melihat anak saya masih kecil-kecil, umur 2 tahun, terus itu saya melihat seperti itu, saya ditambah beban saya yang
menurut saya beban ya, awal-awal memang beban karena yang saya hadapi itu adalah santri laki-laki. Di situ di antaranya lagi kiai-kiai yang takziah ke sini itu mereka mengatakan kamu berat karena yang kamu hadapi itu adalah santri laki-laki. Saya selalu mementahkan omongan mereka dengan cara seperti ini, kamu manusia tidak bisa menentukan nasib saya, ini adalah takdir saya yang harus saya jalani, yang harus saya pertaruhkan. Ini makanya takdir adalah keputusan yang sudah menjadi bagian hidupku, sementara nasib adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah secara keleluasaan dan kebebasan sesuai kadar kemampuan yang dimilikinya. Tak bisa menolak takdir, tapi ada harapan untuk memintal nasib. Itu saya kemudian ada satu lagi ketakutan yang harus saya takutkan. Di antaranya adalah aku perempuan yang punya rasa takut, tapi aku punya hak untuk menaklukkannya. Aku perempuan yang punya rasa sedih, tapi aku punya hak untuk menepiskannya. Aku perempuan yang punya rasa ragu, tapi aku punya hak untuk menghilangkannya. Aku perempuan yang punya rasa gelisah, tapi aku punya hak untuk meredahkannya. Aku perempuan yang enggan memihak pada kata-kata kelemahan yang akan melemahkan langkahku. Aku perempuan yang enggan memihak pada kata-kata negatif yang akan menggagalkan segala kebaikan pada kehidupanku. Aku perempuan yang enggan memihak pada persepsi orang yang akan mempesimiskan harapan-harapanku. Aku perempuan yang enggan memihak pada keyakinan ketidakberdayaan yang akan melemahkan keberdayaanku. Aku perempuan yang pantang menyerah pada penderitaan, karena sejatinya obat derita ada dalam derita. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti Ustadz Surabman juga mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh ibu berdua, Ibu Nyai. Mudah-mudahan mereka berdua ini diberi Allah usia yang panjang, disehatkan lahir dan batin. Tapi saya tidak mau kalah juga. Saya mau menyampaikan pantun untuk ibu. Pondok Jambu di hulu angkasa, bagai surya di atas cahaya. Ia hadir pengemis pencipta, Masriyah Amfa itu namanya. Aku iba pada wahai Amfa, karena cintamu tak tersambung. Karena sukma kita tak sama, namun ruhmu kan ku bawa ke Lampung. Udah itu aja. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, tentu perjalanan pondok pesantren ini tidak semulus seperti yang dilihat saat ini. Bagaimana kiat-kiat Ibu Nyai dalam menghadapi konflik keluarga dalam hal mengurus pondok pesantren? Barangkali ada cara-cara jitu. Lalu yang kedua, tolong juga sampaikan kepada kami bagaimana cara mendidik anak yang soleh dan solehah yang selama ini diterapkan kepada putra-putri ibu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap nafas itu doa. Jadi boleh dikata 99% hidup kami adalah doa. Dalam pikiran selalu berdoa, dalam itu berdoa, kecuali kalau kita ya sekarang walaupun tidak terlihat, tetapi karena beratnya menghadapi hidup, bukan karena solehnya, karena beratnya menghadapi hidup dan tidak mampunya. Jadi kami ini selalu berdoa terus.
begitu melek ya berdoa. Begitu kita melilir di malam hari, Bapak, itu berdoa. Jadi 99% hidupnya itu berdoa. Adapun saya dari kecil itu enggak tidur malam tuh. Ya memang saya itu bukan karena ibadah, karena memang saya ini terbiasa tidak tidur malam dari kecil. Kalau tidur siang, pagi. Bukan karena ibadah atau sholat atau apa, bukan, karena kebiasaan saja. Cuma kiatnya itu tadi, kita ini selalu berdoa terus pada Allah, dan kita selalu ingin melakukan apa segala sesuatu itu karena Allah, dan tujuannya adalah Allah. Ketika tujuannya tidak Dia, maka yang kita harapkan, yang kita dapatkan adalah kelemahan. Jadi ketika sebagai manusia kadang-kadang tujuannya tidak Dia, seperti istighfar, agar kembali lagi kepada kesesatan kita. Sebagai manusiawi, kita sering melakukan apa-apa karena kita sendiri. Yang saya selalu tersesat kok gitu. Tapi kemudian istighfar. Karena saya bisa membuktikan ketika kita ini tujuannya Allah, itu yang kita dapatkan adalah kekuatan. Tapi ketika kita tujuannya itu selain Dia, maka bagi saya itu adalah kelemahan. Tujuan karena Allah itu kita juga sangat beruntung. Bukan berarti orang lain dan Allah yang beruntung, tetapi sesungguhnya keberuntungan itu yang pertama adalah kita sendiri. Nah itu, jadi tujuan itu harus kita perhatikan, karena itu hakikatnya adalah keberuntungan kita dan kekuatan kita. Saat tujuannya tidak besar atau tidak pada kekuatan, maka kita akan menjadi gitu. Dan itu adalah melebihi dari zikir apapun saya kira. Karena ini adalah niat dan tujuan kita. Ilahi anta maksudi wa ridho kama tulubi ridho engkau, rahmat engkau yang kami. Dalam setiap tindakan itu kita mencari ridhonya dan rahmat, bukan pahalanya. Ridho dan rahmat, dan tujuan kita harus kepada yang maha kuat dan untuk yang maha kuat. Karena saya merasa kita ini adalah kelemahan. Nah kalau saya ini hidup dengan diri kita, maka yang terjadi jelas kita bukanlah seperti laki-laki suami-suami kita yang hebat itu. Kita menyadari kita hidupnya dengan siapa ini. Maka kemudian kita berusaha untuk hidup dengan yang maha besar, yang maha kuat. Kita walaupun apa yang kita lakukan sesedikit apapun, kita niatkan untuk yang maha kuat. Terus tujuan perbuatan apapun kita niatkan untuk untuk besaran Allah dan untuk tujuan-tujuan itu. Nah itu saya banyak menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal dilakukan oleh saya, dan itu mustahil dilakukan oleh orang seperti saya. Bagaimana? Nah itu pun saya gunakan dengan iman. Sesuatu yang tidak masuk akal harus diselesaikan dan dihadapi dengan yang tidak masuk akal lagi. Jadi terobosannya itu adalah pakai iman dan ketajamannya. Kalau akal itu terbatas dan iman itu tidak terbatas, maka manusia ini memiliki masalah-masalah yang jelas banyak yang tidak mampu kita selesaikan. Maka kita menyelesaikannya dengan iman dan cerita-ceritanya. Walaupun hanya cerita-cerita yang kita bikin dan kita berusaha untuk mempercayainya, dan itu adalah kekuatan. Saat saya menemukan saya sendiri, saya dengan Allah dan Rasulullah, pasti saya bisa, pasti saya hebat. Nah, itu kan kata-kata itu ciptaan, tetapi saya percaya. Saya harus percaya, karena dengan percaya ini saya menjadi kuat dan saya menjadi percaya diri. Saya dengan Allah, saya dengan Rasulullah, saya adalah orang yang memperjuangkan agamanya, maka Dia hadir dengan saya di sini. Dan itu menjadi membuat saya itu percaya diri, dan membuat saya hilang rasa takut saya dan hilang rasa minder saya.
siapa dulu saya dengan Allah dan Rasulullah. Lihat saya, walaupun itu di dalam hati saya tidak pernah mengatakan pasti keluar karena itu sugesti. Tetapi sugesti itu sangat berdampak besar, sangat berdampak besar. Nah, saya yang di desa kecil sini, yang tidak menjajakan kemana-mana, yang tidak serang kemana-mana, bagaimana orang seluruh dunia kemudian bisa datang ke sini, sampai majalah Time juga, sampai berbagai sesuatu yang banyak yang saya kok bisa begitu ya. Oh, itu sangat hebat. Bagaimana menggerakkan mereka ke sini? Bagaimana kemudian orang-orang itu menceritakan tentang apa sih kehidupan saya? Bagaimana kemudian televisi Jepang kemudian bikin biografi tentang saya itu bagaimana? Tidak masuk akal sekali. Kemudian bagaimana pelukis terkenal yang tidak pernah mengenal saya kemudian dia melukis saya, dan kemudian dia bilang bahwa Kartini masa depan pada arti kenal pun tidak pernah. Nah, saya memang punya tujuan ingin menerobos di luar batas-batas kemampuan saya atau di bawah batas, dan saya ingin bermakna bagi bukan bagi kelompok saya tetapi bagi semua orang. Dan kemudian Allah mendengarkan hal itu. Nah, itu saya ceritakan dengan sugesti-sugesti keimanan. Jadi ketika saya merasa kecil, tidak mampu, tidak kuasa, maka kemudian saya tanamkan sugesti keimanan saya. Kamu dengan Allah, kamu dengan Rasulullah, kamu besar, kamu bisa, dan kamu akan menjadi hebat. Nah, kemudian saya percaya dengan kata-kata saya, akhirnya menjadilah saya ini percaya diri, dan kemudian segala sesuatu yang kita percaya adalah kemudian terjadi. Nah, itulah yang kita gunakan adalah teori-teori keimanan, sugesti keimanan, sugesti keadaban Allah, keadaan Rasulullah. Kita baca istighfar tak henti, dan baca sholawat tak henti, dan dua sosoklah yang kemudian mampu membawa atau menemani saya dan hari-hari saya seperti layaknya perempuan yang kuat. Semua orang bilang saya perempuan kuat. Orang-orang Eropa, orang-orang dari itu juga pasti dari Timur Tengah juga, Anda perempuan. Saya ketawa saja, saya tahu diri saya tidak kuat, tidak apa. Saya adalah orang yang bersandar kepada kekuatan. Nah, kekuatan saya adalah iman, anugerah yang terbesar yang diberikan Allah pada saya, sehingga saya ingin kami kepada kami